Halo Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih anget yang dirilis tahun 2026. Bercerita tentang seorang bocil yang diasuh dan dibesarkan oleh para pembunuh bayaran. Tentu film ini sangat seru hingga tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Get the ghost and notify the doctor. Di awal film kita akan dibawa ke Dubai lalu memperlihatkan seorang bos mafia terbesar di sana hendak melakukan transfusi darah. Diketahui kalau darah milik si bos mafia ini merupakan jenis darah yang sangat langka. Bahkan saking langkanya dari 8 miliar penduduk bumi, hanya sekitar 0,6% yang memiliki golongan darah tersebut. Kemudian seorang dokter menjelaskan kepada istri si bos mafia kalau mereka terus menyedot darah si pendonor maka dipastikan si pendonor akan tewas. Namun istri si bos mafia yang diketahui bernama Megan mengatakan jika dirinya tidak peduli, yang terpenting suaminya bisa segera pulih. Alhasil pihak medis terpaksa memindahkan semua darah si pendonor kepada si bos mafia sampai membuat si pendonor akhirnya koit. Selanjutnya, sang dokter kembali menjelaskan kepada Megan kalau darah suaminya hanya akan bertahan 7 tahun karena penyakitnya sudah tergolong parah. Jika dalam waktu 7 tahun Megan tidak bisa melakukan transfusi darah lagi, maka dipastikan si bos mafia akan berakhir. Megan meminta si dokter tenang karena mulai sekarang juga ia akan mencari orang-orang yang memiliki darah langka itu meski harus berkeliling dunia. Dan cepat Megan segera menghubungi tangan kanannya agar langsung mencari orang yang memiliki darah langka tersebut. Keesokan harinya adegan berpindah ke Vietnam yang mana kala itu tangan kanan Megan yang bernama Pu Ek berhasil menemukan seorang gadis yang memiliki golongan darah langka. Pu Ek dan 3 anak buahnya langsung memaksa gadis itu agar mau ikut dengan mereka. Bahkan dengan kejam mereka menghabisi kedua orang tua dari gadis tersebut. Ketika Pu Ek hendak membawa si gadis masuk ke dalam mobil, tiba-tiba datanglah satu mobil lain lalu keluar 3 orang pria. Ternyata mereka adalah sekelompok pembunuh bayaran yang dipimpin oleh pria bernama Jonathan. Ini orangnya. Rupanya Jonathan datang karena ia tak sengaja sedang melintas dan melihat keributan mereka. Jonathan ternyata tidak suka melihat kekerasan terhadap bocil hingga ia pun meminta Pu Ek agar melepaskan gadis itu. Namun jelas Pu Ek menolak lalu terjadilah pertempuran. Pada akhirnya Jonathan dan 2 rekannya berhasil menghabisi 3 anak buah Pu Ek. Tapi saat mereka hendak menghabisi Pu Ek, sayangnya dia keburu kabur. Setelah itu pihak Jonathan memutuskan untuk pergi sambil membawa gadis tersebut. Malam harinya Pu Ek bertemu dengan Megan, yaitu istrinya si bos mafia. Di sini Pu Ek meminta maaf karena tadi ia harus gagal menangkap gadis yang mempunyai darah langka. Pu Ek menjelaskan kalau gadis itu dibawa oleh 3 orang yang sama sekali tidak Pu Ek kenal. Jadi Pu Ek tidak bisa melacak mereka apalagi menemukan kemana mereka membawa gadis tersebut. Tapi Megan tidak mau tahu, yang pasti Pu Ek harus bisa menemukan lagi orang yang sama darahnya dengan sang suami. Jika dalam waktu 7 tahun Pu Ek tak kunjung berhasil, maka Megan akan menghabisi Pu Ek termasuk dengan seluruh keluarganya. If you can find an Nolan blood.
Adegan kembali kepada Jonathan dan teman-temannya yang kini sudah membawa gadis tadi ke markas. Ternyata markas Jonathan berada di Thailand karena aslinya Jonathan merupakan orang Thailand. Si gadis yang baru diketahui bernama Lina malah berontak karena mengira Jonathan akan menyakitinya. Lina terus saja berontak hingga pada akhirnya putra Jonathan berhasil menenangkan Lina karena kebetulan mereka seumuran. Putra Jonathan yang bernama Franz meminta Lina supaya tenang karena di sini mereka tidak akan menyakiti Lina, justru akan melindunginya. Lina mulai luluh hingga kemudian seluruh lukanya diobati. Tak berselang lama, Jonathan diberitahu oleh anggotanya yang telah mengobati luka Lina. Si anggota mengatakan kalau Lina memiliki golongan darah langka, jadi dipastikan akan ada banyak orang yang memburu Lina. Jonathan pun akhirnya sadar kenapa sebelumnya Lina diburu oleh Puek. Setelah itu, Jonathan berpesan kepada Franz agar selalu menjaga Lina dengan alasan dia sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Jonathan juga meminta Franz agar jangan pernah membawa Lina keluar karena akan sangat membahayakannya. Di hari berikutnya, Lina dan Franz semakin akrab. Meskipun tidak bermain keluar markas, tapi Lina begitu sangat bahagia karena merasa memiliki keluarga baru. Singkat cerita, 5 tahun kemudian Lina dan Franz sudah beranjak dewasa. Tapi sampai sekarang Lina belum mengetahui kalau ia dibesarkan oleh Jonathan dan anggotanya yang merupakan pembunuh bayaran. Di sisi lain, kita akan dibawa ke negara India yang mana kala itu Puek masih mencari orang yang mempunyai golongan darah langka seperti Lina. Ternyata sudah puluhan negara Puek datangi, namun ia belum bisa menemukan orang yang memiliki darah langka yang dia cari. Saat semua warga sudah dites darah, hasilnya tetap nihil karena di sana tidak ada orang yang memiliki darah langka. Puek yang sudah mulai frustrasi dengan kejam, ia menghabisi anak buahnya yang mengajak Puek ke negara India. Setelah itu, Puek menghubungi Megan, istri sang bos mafia, dan meminta maaf karena ia belum menemukan pendonor darah yang mereka cari. Megan mengatakan kalau sebaiknya Puek kembali saja ke Vietnam lalu mencari keberadaan Lina, si gadis yang dulu hampir ditangkap Puek. Di tempat yang berbeda terlihat Lina dan Franz yang sedang mengobrol. Di sini Lina bertanya kenapa dari dulu mereka tidak pernah bermain keluar. Franz menjawab kalau di luar akan sangat berbahaya bagi Lina, jadi sebaiknya dia di sini saja. Kemudian Lina juga bertanya kenapa semua orang-orang di sini setiap harinya selalu sibuk dengan latihan bela diri. Franz akhirnya memberitahu kalau sebenarnya semua orang di sini adalah pembunuh bayaran yang dipimpin oleh Jonathan. Mendengar semua itu, Lina malah meminta Franz agar mengajarinya bela diri. Karena tujuan hidup Lina sekarang hanya satu, yaitu membalas dendam kepada orang yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Franz mengiyakan permintaan Lina, tapi untuk sekarang sebaiknya Lina lihat dulu setiap gerakan Franz yang akan berlatih.
Setelah kejadian itu, setiap akan tidur, Lina selalu mempraktekkan apa yang telah ia pelajari dari hasil menonton latihan Franz. Di suatu malam, sambil mengecat kuku, Lina bertanya kenapa Franz begitu baik dan perhatian kepada Lina. Franz mengatakan kalau ia sangat menyayangi Lina, ditambah Jonathan pernah memberi amanah agar Franz selalu melindungi Lina. Mendengar hal tersebut, Lina hanya bisa menahan malu karena di dalam hatinya ia juga sangat menyayangi Franz. Singkatnya, Jonathan dan semua orang di rumah sedang melakukan makan bersama. Di sini, Jonathan mengatakan kalau besok malam ada sebuah pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Jadi, semua orang di sini harus ikut turun ke lapangan kecuali Franz dan Lina yang akan tetap stay di rumah. Mendengar berita itu, Franz berbisik kepada Lina kalau ia akan mengajaknya jalan-jalan saat semua orang tidak ada di rumah. Setelah kembali ke kamar, Lina pun mencoba baju-baju terbaiknya karena ia ingin terlihat spesial ketika jalan nanti dengan Franz. Keesokan malamnya memperlihatkan Jonathan dan semua tim sudah berada di sebuah klub, yaitu tempat target mereka berada. Ternyata Jonathan mendapat pekerjaan untuk menghabisi seorang pejabat korup. Tapi karena pejabat itu mempunyai banyak pengawal, jadi Jonathan terpaksa harus melibatkan semua anggotanya. Jonathan dan beberapa anggota masuk melalui jalur depan untuk mengalihkan perhatian para pengawal yang berjaga di depan. Sedangkan anggota yang lainnya masuk melalui belakang dan sekarang sudah berada di ruangan si target. Sesuai dengan instruksi yang Jonathan perintah, salah satu anggotanya memasukkan alat peledak kecil ke saku jas pengawal hingga membuat kekacauan. Dan cepat si target langsung dibawa menuju ke jalur emergensi. Tapi inilah rencana Jonathan karena di sana sudah ada satu anggotanya yang langsung menghabisi si target dengan sangat rapi. Misi pun selesai, lalu Jonathan dan tim segera kembali menuju markas. Di balik itu terlihat Puek yang sedang berada di Thailand untuk bertemu dengan rekannya. Di waktu yang sama, Lina dan Franz juga sedang berjalan-jalan ke tempat ramai menikmati malam yang begitu indah. Terlihat Lina yang sangat bahagia karena baru kali ini ia melihat dunia luar. Tak berselang lama, hujan pun turun hingga Franz membawa Lina berteduh di emperan toko. Tapi sialnya di dalam toko itu ada Puek karena temannya memang pemilik toko tersebut. Ketika Puek melihat Lina, ia ingat betul kalau Lina adalah gadis dengan golongan darah langka yang dulu hampir ia tangkap. Puek semakin yakin saat melihat luka di leher Lina yang mana luka itu disebabkan oleh Puek di waktu dulu. Dan cepat Puek memutuskan untuk membuntuti Lina dan juga Franz. Beberapa menit kemudian Lina dan Franz tiba di rumah. Puek yang melihat dari kejauhan, ia pun sadar kalau rumah itu adalah markasnya para pembunuh bayaran. Jadi Puek memutuskan untuk kembali nanti karena tak mungkin ia masuk seorang diri. Selanjutnya Puek mendatangi markas gangster kenalannya yang dipimpin oleh seorang wirintil bernama Bojes. Ini orangnya. Puek mengajak Bojes agar membantunya dalam menangkap Lina yang dilindungi oleh organisasi pembunuh bayaran Jonathan. Puek berjanji akan membayar berapapun yang Bojes mau asalkan Bojes mau bekerja sama. Bojes yang kebetulan tidak suka kepada kelompok Jonathan, akhirnya ia pun setuju untuk membantu Puek. ถ้าพอจะรับเงินก้อนแรกไปได้เลยนะครับ Pagi harinya Jonathan memarahi Franz karena ia mengetahui kalau semalam Franz telah membawa Lina keluar.
Bahkan saking emosinya, Jonathan sampai mencekik Franz karena tindakan ceroboh itu bisa membahayakan mereka semua. Franz bertanya memang apa alasan Jonathan melarang Lina keluar. Akhirnya Jonathan memberitahu kalau darah Lina begitu langka sampai banyak pihak yang pasti memburu Lina. Malam harinya, Franz yang tidak terima karena Jonathan telah memarahinya berlebihan, ia pun malah nekat mengajak Lina untuk kabur. Hingga saat Lina dan Franz berkemas, rupanya di luar Puek yang dibantu oleh Bojes sudah tiba di sana. Dan cepat mereka pun mendekati markas Jonathan hingga ketika Lina tepat akan membuka pintu keluar, tiba-tiba beruntung Lina tidak kenapa-napa, lalu datanglah Franz, Jonathan, dan yang lain hingga terjadilah aksi saling tembak. Di tengah pertempuran, Jonathan memutuskan untuk bersembunyi di ruangan aman bersama dengan yang lain kecuali dua anggotanya yang tetap ingin melawan Bojes. Di dalam ruangan ini, Jonathan begitu shock saat melihat Franz putranya yang terkena tembakan dan hampir kehabisan darah. Tak ada cara lain, Jonathan pun memohon kepada Lina supaya mau mendonorkan darahnya kepada Franz. Ternyata golongan darah Lina bisa masuk ke golongan darah manapun. Dan tulus Lina setuju hingga transfusi darah pun dilakukan. Akibat dari hal tersebut, kini Franz bisa tertolong dan menjadi lebih bugar. Di luar ruangan terlihat dua anggota Jonathan masih berperang melawan kelompok Bojes. Hingga pada akhirnya salah satu dari mereka harus gugur sedangkan satunya lagi berhasil ditangkap. Selanjutnya, Bojes membawa orang itu ke depan pintu ruangan aman lalu berteriak meminta Jonathan agar membuka pintu tersebut. Bojes bersumpah apabila pintunya tidak dibuka maka ia akan menghabisi satu anggota Jonathan yang sudah mereka tangkap. Dengan berat hati, Jonathan tidak menggubris permintaan Bojes hingga Bojes langsung menghabisi anggota Jonathan. Kemudian salah satu anggota Jonathan mengatakan kalau mereka tidak mungkin terus berada di sini. Mau tidak mau mereka harus segera keluar untuk melawan pasukan Bojes. Franz yang kondisinya sudah semakin baik mendukung saran itu. Bahkan ia meyakinkan ayahnya kalau mereka pasti bisa melawan Bojes. Pada akhirnya Jonathan setuju dan mereka langsung mengatur strategi untuk mengalahkan pasukan Bojes yang jumlahnya begitu banyak. 10 menit kemudian terlihat Bojes dan pasukan yang akan mendobrak pintu ruangan aman menggunakan gergaji mesin. Tak lama mereka melihat ada bensin yang keluar dari celah bawah pintu lalu disusul dengan kobaran api. Tentu hal itu membuat Bojes dan pasukan mundur lalu kemudian Franz melempar tabung gas dan menembaknya hingga terjadilah ledakan. Akibat dari ledakan tersebut, beberapa anak buah Bojes berhasil tumbang. Selanjutnya, Jonathan dan yang lain keluar lalu melawan para anak buah Bojes yang masih tersisa.
Di tengah pertempuran, Jonathan meminta Franz dan yang lain agar segera keluar lalu pergi dari tempat tersebut. Sedangkan dirinya sendiri akan berusaha menahan setiap serangan pasukan Bojes. Pada akhirnya, Jonathan rela mengorbankan dirinya sendiri demi yang lain bisa keluar dengan selamat. Dan cepat, Franz segera membawa Lina pergi beserta 3 orang rekannya yang masih tersisa. Kembali kepada Puek yang lagi-lagi dibuat murka karena harus gagal menangkap Lina padahal sudah di depan mata. Dua hari kemudian, Franz dan anggota yang tersisa kini sudah berada di markas kedua mereka. Tampak Franz yang masih sangat bersedia atas kepergian Jonathan sang ayah. Sekarang rekan Franz yang tersisa hanya tinggal 3 orang, yaitu teman seangkatan Franz yang bernama Michael serta 2 anggota Jonathan yang sudah Franz anggap seperti pamannya sendiri. ลันจะถูกล่า Di suatu waktu, Franz mengobrol dengan Lina di tepi pantai yang tak jauh dari markas. Di sini Lina berencana akan pergi karena kehadirannya hanya akan membuat mereka sengsara. Tapi tentu Franz melarang dan ia tidak akan melanggar amanah dari mendiang Jonathan, yaitu menjaga Lina. Ditambah Franz juga ingin hidup selamanya bersama Lina. Alhasil Lina meminta Franz agar mengajarinya cara bela diri yang baik dan benar agar dirinya tidak selalu menjadi beban. Franz setuju akan hal itu lalu mengajak Lina kembali ke markas. Di sini Franz mengabulkan permintaan Lina, hingga Franz, Michael, dan 2 pamannya langsung mengajari Lina. Lina yang diam-diam memang suka belajar sendiri, nampak ia sudah menguasai beberapa jurus, bahkan Franz dan yang lain sampai kaget saat melihat hal itu. Hah? Ma? ไป คิดเร็วตอบโต้ดี ฝึกฆ่าคนที่มันมาฆ่าเราต้องเริ่มจากการไม่ถูกฆ่าให้ได้ก่อน Di hari-hari berikutnya, Lina terus saja digembleng dengan latihan keras, bahkan sekarang sudah di tahap memakai senjata. Terlihat Lina yang begitu bersemangat karena cita-citanya yaitu membalas Puek serta yang lain. Beberapa bulan kemudian, Lina kini sudah mahir bela diri, bahkan kemampuannya sudah setara dengan Franz serta yang lain. Di suatu hari, Puek yang diketahui sangat menyukai mobil, ia pun mendatangi sebuah showroom. Tapi di sana si pemilik showroom meminta maaf karena mobil yang Puek mau sudah laku terjual oleh seorang pria yang tinggal di gedung terbengkalai di dekat pantai. Setelah ciri-ciri pria itu disebutkan, Puek sadar kalau dia adalah Franz dan gedung itu pasti adalah markas barunya. Malam harinya tampak Franz yang sedang berlatih dengan Lina di pinggir pantai. Setelah selesai latihan, mereka pun sempat mengobrol. Karena mereka berdua sudah saling jatuh hati, akhirnya Franz memberanikan diri untuk mengajak Lina kuda-kudaan dan Lina pun menghayukannya. Pagi harinya saat mereka sedang sarapan,
Franz berkata jujur kepada mereka kalau kemarin ia sudah bersekongkol dengan seorang pemilik showroom. Franz telah meminta si pemilik showroom untuk memberitahu alamat dan ciri-cirinya jika ada pria bernama Puek datang ke showroom tersebut. Franz sengaja melakukan hal itu karena mereka tidak mungkin selamanya bersembunyi di tempat ini. Beruntung semua rekannya tidak ada yang komplain karena mereka juga sudah siap melawan pasukan Puek. ถ้าเราอยากมีชีวิตแบบที่เราอยากมี Siang harinya benar saja Puek langsung membawa Bojes dan pasukan untuk mendatangi gedung tersebut. Dengan persenjataan lengkap mereka semua masuk ke dalam untuk mencari Lina. Awalnya semua terlihat tenang tapi seketika berubah saat ada mobil rongsok yang melaju sendiri lalu tiba-tiba di tengah pertempuran, tim Franz yang jauh lebih siap, mereka berhasil menghabisi sebagian para anak buah Bojes. Lalu di suatu waktu, satu paman Franz yang memakai kacamata harus berhadapan dengan tangan kanan Bojes. Si paman mampu menghabisi orang itu, tapi sayang sekali dia juga harus menjadi korban. Berpindah kepada Lina yang kini berhadapan dengan Puek dan kita lihat aksinya. Di balik itu, paman Franz yang kedua harus gugur juga ditembak oleh pacarnya Bojes. Dan cepat Michael menghadapi pacar Bojes sehingga ia pun mampu menumbangkannya. Kembali kepada Lina yang masih berhadapan dengan Puek. Terlihat mereka yang sama-sama kuat, tapi pada akhirnya Lina berhasil menghabisi Puek dengan cara ini. Lina merasa sangat puas karena ia mampu menghabisi orang yang telah membantai kedua orang tuanya dulu. Sementara itu, Franz sendiri kini berhadapan dengan Bojes. Dengan cukup mudah, Franz dapat menjatuhkan Bojes ke lantai bawah. Setelah itu, Lina, Franz, dan Michael pergi dari sana dengan menggunakan mobil. Tapi tiba-tiba Lina harus terkena tembakan yang ternyata tembakan itu dari Bojes yang masih hidup. Dan cepat Franz membawa Lina pergi menjauh dari sana. Tak lama Franz memberhentikan mobil lalu ia nekat melakukan transfusi darah kepada Lina yang kondisinya semakin memburuk. Ternyata Franz juga memiliki darah yang langka sama seperti Lina. Ketika proses itu dilakukan, Bojes kembali datang untuk menyerang. Dan cepat Michael menghadapi Bojes hingga terjadi lagi perduelan yang sangat seru. Dalam
Dalam perduelan kali ini, Bojes memang berhasil dihabisi, tapi Michael juga harus gugur karena sebelumnya terkena tusukan beberapa kali. Melihat hal tersebut, Franz hanya bisa menangis karena semua rekannya kini sudah pada gugur. Franz dibuat semakin frustasi saat melihat kondisi Lina yang tak kunjung membaik. Akhirnya Franz nekat terus memberikan darahnya, padahal itu bisa berakibat fatal. Pagi harinya, Lina tersadar dengan kondisi segar bugar karena telah menerima transfusi darah dari Franz. Tapi Lina dibuat bersedih saat melihat kondisi Franz yang sudah koit akibat kehabisan darah. Lina hanya bisa menangis karena semua orang-orang yang ia cintai selalu pergi duluan ke alam barzah. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.